终于听到了。Halo Sobers, kembali lagi dengan Mimin J di channel J Cinema. Kali ini gua akan merangkum alur cerita film animasi 3D yang berasal dari negara tirai bambu atau Cina yang berjudul Jiangxia Legend of Deification yang diangkat dari novel Investiture of the Gods karya Su Zonglin. Film ini rilis pada Oktober 2020 dan merupakan film yang didistribusikan oleh rumah produksi yang sama dengan film Nesa. So pasti animasi yang ditampilkan uns banget alias good. Ya, tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, tanpa Sobers, welcome to Jiangxia Legend of Deification. Dikisahkan pada suatu film di mana di akhir dinasti Shang, seorang kaisar yang bernama Zhou, dia sangat kejam dan tidak berkompeten. Di mana rubah berekor 9 memanfaatkan kekacauan itu. Di Jepang, khususnya di film Naruto, rubah ini bernama Kyuubi, sedangkan di film kali ini dia bernama Jiwei. Ingat ya, iblis rubah berekor 9 dalam film kali ini kita sebut Jiwei. Dia menguasai istana kekaisaran, memimpin pasukan iblis rubahnya untuk membuat kekacauan di dunia. Orang-orang pun menderita. Melihat ini, surga merasa kasihan. Master Agung dari istana Jingsu memerintahkan untuk membantu pemberontakan di Zhou Barat. Perang yang menyapu 3 dunia, yaitu Jiangxia, untuk turun membunuh para iblis dan menangkap Jiwei. Dia menumpangi hewan ilahi bernama Si Buxiang. Jiangxia akhirnya berhadapan langsung dengan Jiwei. Dia mengeluarkan jurus teknik ilusi iblis rubah. Namun jurus itu berhasil diatasi Jiangxia dengan mudah dan menyegel Jiwei dengan jurus segel penekan iblis. Istana Jingsu menurunkan tangga surgawi. Jiangxia menghadap ke 12 master emas. Mereka di sini memerintahkan Jiangxia agar mengeksekusi Jiwei secara pribadi, sehingga dirinya bisa naik posisi menjadi pemimpin para dewa. Yaohu Shouju! Jiwei melakukan perlawanan, mengeluarkan jurusnya kembali. Saat salah satu jurus akan mengenai salah satu murid istana Jingsu yang bernama Shen Gongbao, Jiangxia datang dan menyelamatkannya. Mulai dari sini Shen Gongbao sangat mengagumi Jiangxia. Kemudian Jiwei menunjukkan rahasia kekuatannya, di mana ada seorang gadis manusia yang tidak bersalah berada pada tubuh Jiwei. Jiangxia berusaha melepaskan segel Jiwei. Namun di sini ceritanya Jiwei tetap berhasil dieksekusi. Karena hal itu, Jiangxia dianggap membelot yang mengakibatkan kekuatan ilahi dari Jiangxia disegel oleh Master Agung dan dirinya diusir ke Laut Utara untuk berlatih sampai tidak lagi tergoda oleh ilusi iblis rubah. Karena para master di sini menganggap apa yang dilihat Jiangxia hanyalah ilusi dari Jiwei. 10 tahun pun berlalu. Perang akhirnya berakhir. Istana Jingsu berperan dalam penggulingan Kaisar Zhou dan mendapat rasa hormat dunia. Dinasti Zhou terbentuk tapi masih banyak yang harus dilakukan. Penjahat dari dinasti Shang dipenjara di medan perang kuno di Laut Utara dan mereka dilarang untuk keluar dari perbatasan. Bersamaan dengan Jiangxia, juga Si Buxiang yang kehilangan kekuatan ilahinya karena mengikuti Jiangxia. Dan juga Shen Gongbao yang sebenarnya dia mengikuti Jiangxia atas kekaguman dirinya terhadap pria itu. Tetapi sekarang dia mengeluhkan atas nasib dirinya karena Jiangxia hanya melakukan hal-hal tidak berguna setiap hari. Contohnya memancing dan melepaskan tangkapannya kembali. Kemudian Jiangxia menuju ke sebuah bar, di mana para tahanan Laut Utara sering berkumpul di sana.
Dirinya berniat untuk membeli sesuap nasi. 稀客呀！北韩的贵贱，以物易物。 Ketenangan di bar itu berubah ketika ada seorang gadis kecil yang bernama Xiao Jiu berniat mencari sebuah peta menuju tempat di mana bunga hitam mekar, yaitu Gunung Youdu. Sebuah tempat yang awalnya tempat itu tempat tinggal para immortal atau dewa. Di sana juga ditinggali Kaisar Zhou yang sekarang diangkat menjadi dewa pernikahan. Tetapi selama 2 tahun ini terjadi keanehan. Bunga hitam di sana tumbuh yang mengakibatkan jalan menuju tempat itu menghilang. Tempat itu juga dikabarkan dihantui oleh roh Jiwe. Untuk mendapatkan sesuatu kau harus menukarkan dengan sesuatu juga. Si gadis membawa karung yang berisi batu untuk mengelabui penjaga toko agar mengira itu uang dan berniat menukarkannya dengan peta menuju Gunung Youdu. Sampai akhirnya Xiao Jiu ketahuan berbohong. Terungkap juga Xiao Jiu adalah siluman rubah. Dia berhasil kabur membawa peta tersebut yang kini dimakan si Buxiang. Tetapi Jiang Zia berhasil merebut si Buxiang dan Xiao Jiu berhasil kabur. Jiang Zia merasa Xiao Jiu adalah gadis yang dia lihat pada ilusi rubah iblis. Jiang Zia juga melihat gelang kaki yang dipakai Jiwe dipakai juga di kaki Xiao Jiu. Untuk menyelidiki hal tersebut, Jiang Zia memutuskan keluar dari perbatasan Laut Utara mengejar Xiao Jiu, yang membuat dia melanggar aturan dari Master Agung Istana Jingsu. Shen Gongbao berusaha mencegahnya namun tidak berhasil. Sampailah Jiang Zia di sebuah hutan. Dirinya berhasil menangkap Xiao Jiu tetapi diganggu oleh manifestasi dari Jiwe. Di sini terungkap kenapa Xiao Jiu ingin menuju Gunung Youdu. Ternyata dirinya tidak ingat apa-apa semenjak dia lahir, hanya ingatan bunga hitam yang mekar bersama sang ayah manusia yang dia lihat lewat gelang kaki yang ia kenakan. Oleh sebab itu dia mencari si ayah agar bisa mengatakan pada dunia bahwa dirinya bukanlah siluman rubah. Di sini Jiang Xia memutuskan membantu Xiao Jiu karena merasa dengan membantunya dia bisa mengungkapkan apa yang dia lihat pada ilusi Jiwe, yang sebenarnya memang bukan ilusi. Mereka bertiga sampai di reruntuhan Dayu di mana banyak lonceng tulang angin digantung. Lonceng tersebut berfungsi membawa pikiran orang yang disayangi yang membuat jiwa-jiwa penasaran bisa beristirahat dengan damai dan membuat orang yang masih hidup menemukan pelipur lara. Di sini Xiao Jiu tidak mempercayai hal tersebut. Selanjutnya mereka sampai pada tempat mata air abadi. Dulu di sini adalah lautan. Tetapi karena perang tempat ini berubah menjadi gurun yang gersang. Mereka bertemu dengan penduduk setempat yang sekarat. Ternyata dia adalah orang yang membelah sedikit telinga Xiao Jiu. Xiao Jiu berusaha untuk menyerang pria itu. Tetapi itu hanyalah pengalihan isu agar dirinya bisa merebut peta menuju Gunung Youdu. Di sisi lain, si pria menemui ajalnya dan mengatakan lagi-lagi di Gunung Youdu ada roh Jiwe. Xiao Jiu yang berhasil kabur sampai di sebuah lembah kematian dan dirinya diserang oleh para gagak yang mengakibatkan tangannya terluka, membangkitkan jiwa-jiwa penuh kebencian yang menggerakkan fosil kelabang raksasa berjanggut tulang. Jiang Zia datang membantu menghalau si fosil janggut bertulang dan menyuruh Xiao Jiu bersama si Buxiang kabur. Tetapi si Buxiang yang setia pada tuannya tidak ingin meninggalkannya, membantu Jiang Zia yang terdesak diikuti Xiao Jiu. Persikutan yang tak terelakkan terjadi.
membuat peta menuju Gunung Yodu terjatuh dan secara tidak sengaja Xiao Jiu menjatuhkan juga tasnya yang berisi lonceng tulang angin. Perhatian fosil janggut bertulang teralihkan. Di sini perkataan Jiang Zia di reruntuhan Dayu terbukti adanya. Jiang Zia juga mengatakan jiwa-jiwa itu adalah prajurit yang berperang dan meninggal. Tubuh mereka tidak dikuburkan sehingga jiwa mereka tidak bisa menemukan rumah dan keluarga mereka, yang akhirnya jiwa tersebut menjadi jiwa kebencian. Sampai binatang aneh legendaris yang disebut burung misterius turun ke dunia akibat tergerak oleh pikiran yang tulus, membimbing para jiwa penasaran yang tersesat menemukan jalan pulang. Saat Xiao Jiu memegang lonceng tulang angin, ingatan dari gelang di kakinya terpicu, memantapkan dirinya bahwa dia masih punya rumah dan keluarga dengan menemukan sang ayah. Saat malam, saat mereka istirahat, burung misterius tiba-tiba muncul.